Shalom, apa kabarnya? Mari sekarang kita lihat dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita akan baca bersama-sama ayat ini dan kata kamu kita ganti dengan aku atau saya. Ya, lebih enak aku atau saya? Saya atau aku? Saya ya. Jadi pencobaan-pencobaan yang saya ya. Katakan gitu yuk. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang saya alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Perhatikan kata ini ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Bukan pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Bukan pencobaan-pencobaan yang istimewa ya. Selanjutnya 23, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan saya dicobai melampaui kekuatan saya. Pada waktu saya dicobai, ia akan memberikan kepada saya jalan keluar sehingga saya dapat menanggungnya. Nah, di Indonesia kalau masih familiar Bapak Ibu sekalian, di jalan raya khususnya jalan raya besar dan antar provinsi itu ada yang namanya jembatan timbang. Ya, jembatan timbang tujuannya kalau ada truk yang bermuatan maka diwajibkan itu masuk ke jembatan timbang. Kalau ada truk yang ada muatannya kemudian dia tidak masuk ke jembatan timbang, maka akan ada polisi yang mengejar truk tersebut, ya. Nah, mengapa truk ini diwajibkan yang ada muatannya harus masuk ke dalam jembatan timbang? Itu truk dan muatannya nanti akan ditimbang, ya. Yang tidak sesuai dengan kapasitas yang diizinkan oleh pemerintah, maka yang pertama itu muatannya, kelebihannya harus diturunkan. Truk itu nggak boleh lewat, ya. Dan setelah barang-barangnya diturunkan, maka kemudian akan diberikan denda kepada sopir yang mengemudikan truk itu. Mengapa ini terjadi? Yaitu agar jalan raya aspalnya tidak gampang mengelupas. Yang kedua, kalau harus melewati jembatan, agar jembatannya tidak mudah roboh, tidak mudah ambruk. Yang ketiga, kalau kemudian ada sesuatu truk itu harus mengerem, maka kalau barangnya sesuai dengan yang diizinkan oleh pemerintah beratnya itu, maka truk itu dapat mengerem dengan baik sehingga resiko kecelakaannya itu menjadi kecil, seminimal mungkin. Itu tujuan jembatan timbang. Kembali kepada ayat ini. Setiap kita tidak mungkin tidak mengalami yang namanya pencobaan atau masalah. Ayat ini dengan jelas berkata, tetapi kalau pencobaan itu datang, maka Tuhan tidak akan pernah mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita masing-masing. Setiap kita punya kapasitas untuk menanggung pencobaan itu. Seperti Ayub, kita tahu Ayub mengalami
sakit dan keadaan yang amat sangat parah. Tapi tidak semua orang ngalami hal yang seperti Ayub. Ada orang yang ngalami pencobaan karena kesalahan, kecerobohan, karena kekurangan diri sendiri. Itu jalan keluarnya adalah bertobat. Misalnya ya, kita dipecat dari pekerjaan karena datangnya suka terlambat. Itu kan kesalahan kita ya. Caranya gimana? Nanti dapat kerjaan baru, ya datanglah lebih early, bangun lebih awal. Itu tergantung kepada kita. Tapi kalau yang namanya pencobaan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, ini bentuknya seperti ujian. Ujian itu ditujukan kepada kita bukan supaya kita menderita, tapi ujian atau pencobaan itu terjadi untuk supaya kita naik kelas. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami hal yang tidak baik, bukan karena kesalahan kita, maka jangan ada seorang pun di antara kita kemudian menjadi kecewa, menjadi putus asa, bahkan kemudian maaf sampai ambil jalan pintas, bunuh diri dan lain sebagainya. Sebab kalau Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, maka itu pasti digenapi. Saya cerita kepada Ibu Yongki bahwa saya akan menyampaikan sebuah topik di mana tema kita bulan ini adalah wisely solve problems, cerdas menyelesaikan masalah ya. Kemudian saya ngobrol dengan Ibu Yongki apa yang akan saya sampaikan. Maka kemudian kami berdua sepakat memberi renungan pada hari ini adalah setiap masalah pasti ada jalan keluarnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah quote yang luar biasa yang kemudian Ibu yang tiba-tiba itu nyeletuk, dia bilang gini, setiap lubang kunci itu pasti ada kuncinya. Wow, saya bilang, apa kamu ngomong apa? Ulangi, saya sangat kaget banget ya. Ibu Yongki ini kan suka banget tuh membaca dan lain sebagainya. Dia ulangi, setiap lubang kunci pasti ada anak kuncinya. Enggak peduli kunci itu besar atau kecil, kunci itu serumit apa bentuknya, itu orang yang membuat lubang kunci itu selalu disertai dengan anak kuncinya. Maka itu kemudian quote ini. Kalau manusia bisa membuat sebuah kunci yang pas untuk setiap lubang kunci, apalagi Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu rumit sehingga Tuhan tidak memiliki solusi untuk membukanya ya. Tema besar gereja kita adalah hidup berdampak dan menjadi berkat. Bukan artinya kalau hidup berdampak dan menjadi berkat kita tidak akan mengalami masalah, enggak. Kita pasti mengalami yang namanya masalah, tinggal bagaimana kita berespon, bersikap terhadap masalah itu. Dalam khotbah di bukit, Matius pasal 5, 6 dan 7, Tuhan Yesus itu ngajarkan tentang 2 macam dasar. Jadi kita pasti ngalami yang namanya angin, hujan atau badai, atau banjir. 2 bangunan itu akan sama-sama ngalami hal seperti itu. Tapi ada bangunan yang roboh, ada bangunan yang tetap kuat. Yang roboh itu karena bangunan itu dibangun bukan di atas batu karang, tapi dibangun di atas pasir. Bangunannya kokoh, tapi dasarnya nggak benar, maka bangunan itu roboh. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kalau kita mendengarkan firman dan kemudian melakukannya, apapun angin, hujan, badai, dan banjir,
apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita nggak akan roboh. Asal kita mau mempraktekkan firman Tuhan itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Kemarin sore seorang teman dia telepon, minta dukungan doa. Karena Cece perempuannya datang ke Amerika untuk nonton bola. Kemudian dia pergi ke Kanada, nonton di Kanada, dan setelah itu dia pergi ke Boston, nonton bola di Boston. Saya nggak tahu siapa yang main ya. Dan kemudian pas kira-kira awal Juli mau pulang ke Indonesia, dia nginep di Flushing. Dan setelah malam itu perpisahan di Flushing ya, mereka tidur di hotel yang sama dan besok akan terbang ke Indonesia melalui JFK ya. Tiba-tiba jam 10 malam ya, kakak perempuannya ini tiba-tiba aja ya tubuhnya jadi lemas dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Cepat-cepatlah telepon 911 dan diperiksa, segera dilarikan ke hospital yang ada di Flushing. Bapak Ibu sekalian, ternyata dipompa dan lain sebagainya bisa hidup ya. Dan dokter bilang ini nanti kalau sampai sembuh maka dia akan cacat seumur hidup. Kemudian saya bilang ya memang medis mengatakan seperti itu. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kembali kepada 1 Korintus 10 ayat 13 Bapak Ibu sekalian. Mungkin hari ini ada di antara kita sedang ngadepin yang namanya pencobaan, ngadepin masalah ya, entah itu keuangan, entah itu masalah kesehatan atau itu masalah keluarga. Ingat, setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita ngalami masalah yang berat, jangan pernah berkata begini, ya, kenapa kok aku ngalami hal yang berat ini, ya? Ya, saya cukup sedih juga kalau ada di antara Bapak Ibu sedang ngadepin masalah, kemudian ngalami pergumulan, ya kami selalu kepingin untuk mendoakannya agar supaya mujizat itu segera terjadi, ya. Sebab penderitaan dari jemaat, kesusahan jemaat juga adalah kesusahan daripada kami, ya. Nah, di Alkitab ada seorang pria yang ngalami hal seperti itu, ya. Dia ngalami masalah dalam keuangan. Panen di mana-mana gagal. Situasi negara tidak baik. Belum lagi masalah keluarga, belum lagi masalah hubungan ya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi pria ini waktu ngalami masalah, dia nggak menyerah Bapak Ibu sekalian. Dan kita lihat akhirnya pria ini hidupnya berdampak dan menjadi berkat. Mari kita lihat pria itu adalah Ishak. Bersama saya ucapkan Ishak. 2, 3, Ishak. Kejadian pasal 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Ya, perhatikan kata ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Setting daripada cerita ini itu berada di tanah Kanaan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata di tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan, Tuhan yang berikan kepada orang Israel, Bapak Ibu sekalian, itu juga ngalami yang namanya kelaparan, kekeringan, dan krisis. Ya. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin.
Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan kata Mesir, ya. Waktu zaman bapaknya Abraham, di tanah Kanaan terjadi krisis, maka Abraham pergi ke Mesir. Mesir itu jauh lebih makmur pada waktu itu. Dan itu adalah hal yang biasa, Bapak Ibu sekalian. Tetapi waktu Ishak mau meniru apa yang dilakukan oleh bapaknya itu, dia juga mau pergi ke Mesir, Tuhan bilang jangan, ya. Jadi artinya apa? Setiap orang waktu ngadepin masalah ada jalan keluarnya masing-masing. Setiap lubang kunci ada anak kuncinya yang tidak sama, ya. Maka itu pada poin yang pertama saya mau sampaikan pentingnya untuk mendengarkan petunjuk Tuhan. Lanjut ayat yang ketiga, tinggallah di Gerar sebagai orang asing. Ini aneh Tuhan, ya. Jadi Ishak boleh pergi ke Mesir, dia disuruh oleh Tuhan untuk tetap tinggal di Gerar yang kering kerontang, yang enggak ada airnya, enggak ada hujannya, yang ada dalam keadaan krisis. Tinggallah di Gerar sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi, penting sekali penyertaan dan berkat Tuhan atas hidup kita. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus itu disebut keturunan Abraham. Dan kita juga berhak menerima berkat-berkat yang Tuhan pernah janjikan kepada Abraham. Jadi sekali lagi, setiap kita yang ada di tempat ini yang percaya kepada Yesus, kita juga disebut keturunan Abraham. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Abraham dan seluruh keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini di banyak negara, baik itu Indonesia maupun Amerika Serikat, sedang ada satu gerakan polanya sama, ya, yaitu menjelek-jelekan pemimpinnya, menjelek-jelekan presidennya. Di Amerika Serikat banyak orang yang menjelek-jelekan dan tidak suka dengan presiden terpilih Amerika Serikat. Di Indonesia sama, Bapak Ibu sekalian, ya. Mereka tidak puas dengan pemerintahan Indonesia. Ini adalah satu gerakan, ya. Jangan sampai kita orang-orang percaya itu terpengaruh apa yang dikerjakan, dikatakan oleh orang dunia. Kita harus berpedoman kepada Alkitab. Alkitab ajarkan kepada kita agar supaya kita itu berdoa dan memberkati kota dan negeri di mana Tuhan tempatkan. Amen. Sebab kesejahteraan kota itu, kesejahteraan negeri itu juga merupakan kesejahteraan kita. Kalau kita melihat presiden kita, pemimpin kita, atau wali kota kita, atau siapa ada dalam keadaan salah jalan atau tidak benar, pertanyaannya apakah kita sudah mendoakan mereka? Yakobus berkata doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan maka sangat besar kuasanya. Jadi nggak ada doa kita yang sia-sia. Maka itu saya percaya Indonesia maupun Amerika Serikat gara-gara doa kita yang ada di tempat ini, maka negeri di mana kita tinggal ini akan mengalami kesejahteraan. Amin. Jadi yang pertama
Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita hari ini sedang gumul, ada di dalam masalah yang berat, dengarkan petunjuk Tuhan, dengarkan suara Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Ya, minggu lalu saya sampaikan dengan baik dan luar biasa, saya sudah mendengarkan khotbahnya bagaimana dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya. Dan saya juga sudah mengikuti worship from home, bagaimana Pak Lukas menceritakan cerdas untuk menyelesaikan masalah dari 2 orang ibu yang rebutan bayinya. Jadi penting sekali Bapak Ibu, waktu kita ada masalah, fokus kita jangan kepada masalah kita. Sebab kalau fokus kita kepada masalah kita, maka kita nggak bisa lihat Tuhan yang maha besar. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan begini, apakah kita bisa menutup matahari yang besar? Jawabannya, ya, apakah bisa kita menutup matahari yang besar dengan sebuah benda sekecil ini? Jawabannya bisa. Ya, caranya gimana? Biarlah benda sekecil ini di kita, maka mataharinya tidak akan kelihatan. Artinya apa? Kita bisa menutupi Tuhan yang maha besar kalau fokus kita adalah kepada masalah kita. Kalau fokus kita kepada masalah kita, maka kita akan jadi kecil kekuatan kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dengarkan petunjuk Tuhan seperti Ishak, ya dia enggak ngerti. Kenapa? Aku harus tinggal di Gerar yang jelas-jelas krisis, yang jelas-jelas kering, yang jelas-jelas enggak ada airnya, yang jelas-jelas enggak bisa diharapkan. Tapi karena Ishak mendengarkan suara Tuhan, maka dia tetap tinggal di Gerar. Nanti kita lihat mana Ishak diberkati. Hari ini mungkin kita sedang ngadepin masalah dalam keluarga atau pekerjaan dan lain sebagainya. Rasa-rasanya kita kepingin cepat keluar dari masalah itu, dari keluarga kita maupun dari pekerjaan kita. Please, jangan pernah lakukan itu. Yang kedua, tetap lakukan yang benar. Ya, wisely solve problem. Cerdas menyelesaikan masalah. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang pertama, dengarkan petunjuk Tuhan. Yang kedua, tetap lakukan yang benar. Bersama saya ucapkan, tetap lakukan yang benar. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita ngadepin masalah, jangan sampai membuat kita goyah dan kemudian kita kompromi, tidak mau melakukan yang benar. Apa hal yang benar yang harus dilakukan? Kejadian pasal 26 ayat yang ke-8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Nah, ayat yang ke-8 ini, Kejadian pasal 26 ayat yang ke-8, itu ditulis sebelum Kejadian 26 ayat 13. Isi daripada Kejadian 26 ayat 13, dan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi waktu peristiwa Kejadian pasal 26 ayat yang ke-8, Ishak bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya, itu keadaan belum baik. Dalam keadaan krisis. Jadi artinya apa? Saya selalu tekankan pentingnya untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan keluarga. Hubungan suami istri, orang tua anak, menantu, mertua, itu harus benar-benar diperhatikan. Ya, ada tengkaran, ada perselisihan. Alkitab bilang besi akan menajamkan besi, manusia akan menajamkan sesamanya.
Jadi kalau ada gesekan, Bapak Ibu sekalian, itu jangan sampai menghalangi kita untuk tidak rukun. Ya, jangan sampai menghalangi kita nggak bisa harmonis. Jadi keharmonisan itu harus diupayakan dan tidak boleh ditaruh pada perasaan. Sebab perasaan itu mudah berubah, perasaan itu mudah menipu kita. Harus ditaruh pada kehendak. Jadi karena kehendak itu harus disertai dengan kemauan yang kuat. Orang dunia bilang begini, jangan bertengkar, nanti rezekinya seret. Ya, orang dunia dia tahu loh, kalau orang suka bertengkar itu rezekinya jadi seret. Saya selalu katakan kepada muda-mudi yang mau masuk dalam pernikahan. Yang terbaru adalah Ega dan Eliana. Welcome to the club. Ya, saya belum tanya nih gimana rasanya udah sebulan ya. Ya. Saya selalu ajarkan kalau orang masuk dalam pernikahan, dia akan menghadapi many troubles in this life. Akan ngadepin banyak masalah dalam kehidupan ini. Tapi masalah itu jangan sampai membuat kita tidak harmonis. Ya, jangan sampai nunggu semuanya beres dan baru kita bisa harmonis. Enggak, jangan dibalik. Kita ini adalah orang-orang yang percaya, apalagi ya zamannya Ishak nggak ada Roh Kudus. Kita itu hidup di zaman anugerah, zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus telah dicurahkan ada di dalam hati kita untuk menolong kita, untuk memampukan kita agar supaya kita bisa hidup harmonis di dalam keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap lakukan yang benar. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ini enggak masuk akal. Enggak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Gerar itu kering, airnya sulit, panen gagal, semua orang pada ngungsi, keluar dari Kanaan, keluar dari Gerar, pergi ke Mesir. Tapi karena Ishak taat kepada Tuhan untuk tetap tinggal di Gerar, dan kemudian Tuhan bilang kepada Ishak agar supaya dia menabur, maka yang dia tabur di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin itu menuai 100 kali ganda. Bukan 2 kali ganda, bukan 7 kali ganda, tapi menuai 100 kali ganda. Bukan 100%, bukan 1000%, tapi 10.000%. Alkitab bilang jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Ada hukum Allah dan ada hukum alam. Bersama saya ucapkan hukum Allah dan hukum alam. 2, 3, hukum Allah dan hukum alam. Sekali lagi 2, 3, hukum Allah dan hukum alam. Apa itu? Tabur dan tuai. Kita akan menuai apa yang kita tabur dan kita tidak akan pernah menuai apa yang tidak kita tabur. Kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Nah, sekarang apa yang kepingin kita tabur? Apa yang kepingin kita tuai? Kalau kita kepingin menuai keharmonisan dalam keluarga, kita harus menabur keharmonisan.
Kalau kita mau menuai kasih, mulailah terlebih dahulu kita menabur kasih. Jangan sampai kita tidak menabur, kemudian kita kepingin menuai. Persis seperti mesin ATM, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nabung, kita deposit, maka kita bisa menarik apa yang kita sudah masukkan ke ATM itu. Jadi kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Bahkan kalau kita menabur perhatian, kita akan menuai perhatian. Kalau kita menabur keuangan, kita akan menuai keuangan. Seorang teman di Indonesia, dia sakit parah. Sakit kanker stadium 4. Kemarin dia cerita bahwa tidak ada pengharapan lagi. Tuhan bilang umurnya sudah tidak akan lama lagi. Ya, maka itu dengan sekuat tenaga dia minta keluar dari rumah sakit. Dia mau menghabiskan hari-harinya di rumah dan bersama dengan keluarga. Nah, di tengah-tengah menunggu kematian itu dia ingat akan hukum Allah dan hukum alam. Ya. Apa yang dikerjakan oleh orang ini? Dia pergi ke rumah sakit, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk mendoakan orang-orang yang sakit kanker. Dengan sengaja dia cari orang-orang yang sakit kanker di rumah sakit itu dan minta izin, boleh enggak saya berdoa untuk kamu yang sakit kanker. Kemudian dia kalau diizinkan dia enggak peduli agamanya apa, ya. Dia doakan orang yang sakit kanker, Pak, Ibu, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Memang medis bilang gak ada harapan, tapi percayalah Bapak, Ibu akan sembuh, pasti sembuh. Ya. Padahal dia sendiri sakit kanker dan mau mati, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Firman itu digenapi, apa yang ditabur itu yang dituainya. Mari kita lihat bagian yang terakhir, bagian yang ketiga. Yang pertama tadi, dengarkan petunjuk Tuhan. Yang kedua, tetap lakukan yang benar. Mari kita lihat hal yang ketiga, Kejadian pasal 26 ayat 19. Kejadian pasal 26 ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Waktu orang Gerar itu menggali, airnya enggak keluar loh. Tapi waktu Ishak dan orang-orangnya dan pegawai-pegawainya menggali untuk cari air, airnya bisa keluar. Kenapa? Tadi dikatakan karena Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bersama saya ucapkan menyertai dan memberkati. 2, 3, menyertai dan memberkati. Maka itu penting sekali. Minta penyertaan Tuhan, minta supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam kitab Amsal berkata, jerih payahmu itu akan sia-sia. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya. Jadi waktu orang-orang Gerar menggali, coba mencari air, nggak ada mereka. Ya, karena musim kering, Bapak Ibu sekalian. Tapi anehnya, waktu Ishak dan orang-orangnya menggali di lembah itu, mereka mendapati mata air yang berbual-bual airnya. Artinya airnya berlimpah luas. 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya, kita udah merintis usaha, merintis pekerjaan, atau kemudian kita ngajak orang lain berpartneran dengan kita angkat dia jadi orang kepercayaan. Tetapi kemudian waktu diberkati, wow, dia kudeta, ya, dia merampas hasil apa yang kita kerjakan. Ya, memang kalau ngomong aja
gampang Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ngalami sendiri ya, wow, itu nggak mudah. Tapi lihat, apa yang dikerjakan Ishak itu persis dengan apa yang dikerjakan oleh bapaknya yang namanya Abraham. Kita masih ingat Abraham pernah mengalami hal yang tidak baik karena Lot dengan pegawai-pegawainya itu bertengkar dengan pegawai-pegawainya Abraham. Padahal yang ngajak Lot itu ada Abraham, tapi Abraham ngalah. Waktu itu dia bilang sama Lot, Lot kalau kamu ke timur aku ke barat. Kalau kamu ke utara aku ke selatan. Silakan Lot, kamu pilih dulu. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Dan itu ditiru oleh Ishak. Waktu dia menggali dan mendapatkan air yang membual-bual, orang Gerar bilang, "Ini punya kami." Ya udah, katanya Ishak ya. Sebetulnya nggak mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi kita lihat ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi hal yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita sedang ngadepin yang namanya masalah itu, ngadepin yang namanya pencobaan, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap lubang kunci pasti ada anak kuncinya, ya. Maka yang ketiga, kalau terjadi konflik, please biarlah kita tidak membesar-besarkan konflik itu. Mengalah itu indah. Seperti wanita yang rebutan 2 anak itu yang sudah disampaikan oleh gembala senior kita, ya. Ibu yang punya anak itu dia bilang kepada Raja Salomo, udah anaknya jangan dibunuh, berikan saja kepada ibu yang itu. Dan akhirnya Raja Salomo bilang, enggak, biarlah anak ini diberikan kepada ibu aslinya. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang baik itu mau agar hidup kita terus berdampak dan menjadi berkat. Biarlah kita cerdas untuk menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita. Yang pertama, dengarkan petunjuk Tuhan. Yang kedua, tetap lakukan yang benar. Dan yang ketiga, kalau ada konflik, janganlah kita memperbesar konflik itu. Hari ini kalau di rumah kita sedang terjadi konflik, Bapak Ibu sekalian, ayo dengan kerendahan hati. Bersama saya ucapkan kerendahan hati. 2, 3, kerendahan hati. Kita mengalah. Bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan soal kalah dan menang. Tapi soal siapa yang menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberkati kita, percayalah Bapak Ibu sekalian. Kalau Ishak diberkati oleh Tuhan, kita juga pasti diberkati oleh Tuhan.